warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Safrial dalam channel TAS, Tunjuk Ajar Susastra Safrial TV. Ini channel saya yang ketiga. Anda jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika Anda bisa membuka namanya Safrial TV, ini anaknya, pecahan dari Safrial TV. Kemudian ada lagi channel saya yang satu lagi yang bicara tentang podcast atau kontennya tentang penampilannya, tentang podcast saja, itu ruku-ruku. Ruku-ruku itu bentuk tanaman yang selalu dijadikan bumbu masak dan membuat masakan itu harum. Biasanya masakan gulai yang dijadikan bumbu bagi masyarakat tradisional. Saudara-saudara sekalian, kepada Allah kita berlindung, Tuhan yang Maha Esa yang menjadi penguasa alam ini, agar kita selalu terhindar dari bencana dan selalu sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini perbincangan kita yang kedua berkaitan dengan apresiasi puisi. Kalau kemarin kita bicara pada konten sebelumnya kita sudah mendudukkan apa itu puisi dan istilah sajak dan sanjak. Nah, kalau kita sudah dapat membedakannya, bukan membedakan karya tapi pemahamannya terhadap nama itu, maka sekarang mari kita mengenal dulu karya puisi itu. Karena kalau tidak kenal maka dia tidak akan sayang, tidak akan paham kita. Nah, kita bisa mengenalnya puisi ini dari pendekatannya. Yang pertama, kita menggunakan unsur intrinsik, unsur yang membangun. Pasangannya ekstrinsik, yang mempengaruhi karya itu lahir. Biasanya yang dipengaruhi itu pengarangnya. Ya, kalau kita bicara tentang karya puisi, puisi apakah itu namanya? Maka unsur yang kemungkinan kita temukan itu, yang pertama, jelas yang melatar belakangi orang menulis itu tema. Tema. Apa itu tema? Yang melatar belakangi. Kalau kita boleh secara singkat mengatakan aspek apa, bidang apa yang ditulis oleh penyair ini, tema tentang apa. Kalau kita boleh menyingkatkan, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, agama, dan kepercayaan. Ruang lingkupnya itu ruang lingkupnya. Tema tentang apa? Saya ulangi lagi, Ipolexus Bud Hankam plus agama dan kepercayaan. Itu tema-tema yang besar. Tentu saja kalau kita jabarkan ada sub-sub temanya. Sosial banyak sekali unsur tema sosial. Hankam banyak sekali tema tentang hankam. Tapi itu yang saya katakan itu bicara tema besarnya. Kalau kita ingin lebih rinci, kita mapping dulu. Kita rincikan dulu tema-tema itu, subtemanya apa. Kemudian lebih fokus dari tema, topik. Banyak teori puisi tidak bicarakan unsur topik dalam puisi. Malahan hukum menulis itu sudah menentukan tema, kita tentukan topik. Tentu ada dong, karena itu puisi, genre-nya puisi, tetap ada yang namanya topik. Jadi unsur kedua itu topik. Dan orang lebih bisa mengenal, mengingat sebuah karya puisi judul.
Kalau tidak ada judul, orang katakan itu puisi lepas. Kayak slogan aja, nggak ada judul. Kayak pepatah, petitih, nggak ada judul. Ada temanya ada. Tema masalah ekonomi, besar pasak daripada tiang. Tapi kan nggak ada judulnya. Nggak ada judul. Tapi pada puisi yang standar ada judul. Saya tidak bukan mengatakan wajib ada judul, tidak. Tapi judul bagian dari itu. Nah, kemudian yang keempat, kita bicara tentang batang tubuhnya. Kita mempelajari batang tubuhnya. Dari mana dulu kita mulai? Dari rima dulu. Oke, dari rima dulu. Bahwa puisi itu salah satu yang membangun estetikanya, ada unsur terkecil namanya unsur estetika bunyi, lebih kecil dari rima, dan itu sering diabaikan oleh orang. Kenapa kok kita tidak tahu bunyi jenis rimanya, tapi bunyinya jadi enak, seperti kita mendengar suara beduk ketika malam takbiran. Coba kalau suara beduk itu hanya satu nama saja aja, ada suara yang datar, yang estetis, ada suara tingkah, ada musik yang tingkahnya. Dung, 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 dung. Itu biasa. Tak, tak, dung, dung. Sama dengan drum. Di puisi juga begitu. Ada nama bunyi efoni, yang dikatakan orang bunyi orkestra, ada bunyi kakafoni. Ada bunyi kakafoni. Bunyi tingkah. Nah, kita lihat contoh gendang, gendut. Nah, dangdut. Bunyi dang disambung bunyi dut. Bunyi dang itu kategori efoni, gendutnya itu bunyi kakafoni, karena bunyi tingkah itu ditandai dengan bunyi huruf atau konsonan mati. Kalau konsonan masih dengung, dia tuh kayak ngeh, itu bunyi efoni karena dia ada nuansa bunyinya. Tapi kalau bunyi mati, k, ya, t, itu bunyi mati dan sebagainya, itu bunyi kakafoni. Gendang, gendut, tali, kecapi, bunyi vokal tetap bunyi, karena ala ucap kita salah satu kita bisa rasakan itu bunyi hidup, bunyi kategori bunyi efoni. Gendang, gendut, tali, kecapi. Tali, kecapi. Disambut. Jadi kalau kita boleh terjemahkan itu, ada unsur efoni, unsur ya efoni, disambut kakafoni, disambut efoni 2. Gendang, gendut, tali, kecapi. Lalu diulang lagi. Kenyang, perut, senanglah hati. Tatanannya itu sama, 2 baris pada posisi yang sama. Akhirnya tercipta yang namanya rima. Cuma banyak kita pada awalnya karena istilah dengan sanja, kita bicara rima, mata kita tertunjuk pada akhir lari. Padahal rima itu tidak hanya di akhir lari. Rima itu bisa di awal seperti tadi, gendang ya dengan kenyang. Kemudian bisa di tengah, gendut dengan perut, dan tali dengan senang, dengan hati. Bisa di tengah, bisa di akhir. Memang perhatian orang itu di akhir, karena penutup lah. Dan bukan tidak mungkin di satu baris. Setiap kata itu akhir katanya jadi ada pola gitu. Berarti kita ada bicara ada unsur yang lagi, jadi unsur yang keempat namanya rima. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan pada Anda, ciri-ciri intrinsik ini tidak semuanya ada pada sebuah sajak. Karena ada perkembangan sebuah sajak atau
puisi, ada perkembangannya pada satu dekade itu ada, dan pada dekade berikutnya itu sudah tidak terpola lagi. Ini salah satu diantaranya adalah irama. Irama, unsur yang kelima. Irama ini pada puisi berpola itu ada. Kata orang ada pakemnya. Kalau kita ingin mendendangkan, karena ada puisi itu memang didendangkan, dilagukan, seperti syair. Ada irama Senang Delima misalnya, yang populer di kalangan masyarakat syair. Irama Surat Kapal. Ya pakemnya ya kalau tidak ikuti irama ya salah. Banyak sekali irama tentang syair. Nanti kita akan bicarakan kalau bicara tentang syair, iramanya bagaimana. Nah, itu sudah unsur yang ke-5. Unsur yang membangun. Kalau kita bicara lima tadi, kalau di dalam setelah puisi tidak berpola masuk, yang dipelopori oleh Khairil itu ibaratnya tidak diperhitungkan. Tapi bukan tidak ada lima, tapi tidak pakem, tidak jadi alat cetaknya. Orang bisa menciptakannya karena lagu-lagunya sajak-sajaknya Khairil, dan kita bisa bicara tentang lagu itu dia milik dari karya itu sendiri, digubah untuk khusus kata-kata itu sendiri, bukan untuk karya-karya lain. Kalau ini tidak, memang irama standar. Memang semua, kalau bentuk syair, kalau mau senang delima ya senang delima, kalau mau baca pantun ya begitu juga. Seolah-olah rimanya yang mengikat. Seolah-olah. Saudara sekalian, di samping itu apa? Nah, dalam sastra itu ada namanya diksi. Pilihan kata. Nah, diksi ini kita bisa ketahui atau kita bisa buka rahasianya bahwa si pengarang dia dalam otaknya, dalam dia berkreativitas, dia menyeleksi kata-kata dengan pilihan yang tepat. Mungkin kata-kata itu yang pertama bisa mewakili rasa, yang kedua bisa memancarkan makna. Ya, memiliki rasa, mungkin emosi, mungkin makna, memancarkan makna dan sebagainya. Kita beri contoh. Kenapa Khairil merevisi saja Aku itu dengan judul Aku? Sementara di sisi lain, surat buat Dian Tamaela, dia menyebut nama di Beta. Beta. Jadi ada aku, ada beta. Ini kata yang bersinonim. Ini kata yang bersinonim. Tetapi kenapa? Nah, tentu ada perbedaannya di rasa teks dan konteks juga. Bagaimana pertimbangannya dan juga ketajaman makna. Itu kita serahkan kepada para kritikus sastra untuk mengkajinya. Nah, saudara sekalian, itu kita bicara tentang gaya. Lalu kita udah bicara irama, kita bicara rima, kita bicara diksi. Untuk apa sih orang menulis puisi itu? Apa maksudnya? Ada amanat, ada pesan yang ingin disampaikannya. Amanat itu salah satu unsurnya juga. Unsur berikutnya. Nah, amanat ini boleh jadi kita bisa dapati secara kasat mata dalam teks yang dikatakan makna tersurat. Makna tersurat. Dan bisa jadi juga makna itu muncul setelah kita interpretasi, kita tafsirkan. Liriknya itu ada makna tersirat.
Jadi ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Nah, jika kita membaca puisi bukan untuk ditonton, dideklamasikan atau sebagai putri reading, kalau kita ingin mendapat pembelajaran, maka amanat ini sangat penting bagi kita cari, bukan sekedar menikmati. Jadi jadilah kita sebagai pembaca puisi yang kritis. Kita telaah apa maksudnya ini. Nah, amanat itu terkadang sebuah bentuk pernyataan yang kita bisa bersetuju, bisa tidak. Bisa tidak. Nah, karena itulah kita sebagai pembaca supaya kita tahu, oh puisi ini ada pesan. Siapa yang beri pesan itu? Ya sastrawan, yang dikatakan orang juga cendekiawan. Mereka pemikir. Meskipun hanya sedikit baik-baiknya, tapi ada pesannya. Saya beri contoh. Sajak lukanya Sutarji. Luka. Ha 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 ha. Kalau orang hanya membaca sekilas, seperti bermain-main. Tetapi coba renungkan, cari tahu tentang pemahaman itu. Menurut penafsiran saya, ada sebuah pernyataan dalam filsafat, kalau Anda dikecewakan oleh orang, jangan menangis, ketawalah. Mungkin ini satu bentuk yang bisa kita katakan sejalan dengan apa yang ada dalam sajak Sutarji. Luka itu selalu membuat orang bersedih. Tapi jangan bersedih, ambil maknanya di balik itu. Kalau Anda punya musibah atau mendapat musibah, coba introspeksi, apa maknanya? Apa maknanya? Mungkin Tuhan bukan membenci Anda, justru lebih mengasihi Anda. Ini peristiwa yang benar sebetulnya. Satu contoh, pengalaman pribadi. Saya kehilangan anak yang kedua, dipanggil oleh Allah SWT. Lagi subur, lagi mekarnya, bujangan, umur 21 tahun. Tiba-tiba ya sakit, kita bawa ke UGD dan dia harus dirawat. Tahu-tahu dia koma. Tak sadarkan diri, sementara saya punya aktivitas menguji sarjana di Prodi. Tahukah Anda, di kota Pekanbaru waktu itu rumah sakit yang ada ICU-nya hanya di Ibnu Sina. Konon menurut istri saya tidak tahu informasinya dari mana dapatnya, itu biaya perawatan di ICU pada waktu itu diberitahukan 8.500.000 satu malam. Saya tidak punya uang, terus terang nggak punya uang. Teman-teman nyuruh saya pulang, menjemput dia dari rumah sakit Arifin Ahmad. Lalu istri saya mengatakan, bagaimana keputusannya? Sebagai orang tua, sebagai bapak, saya katakan, saya bertanggung jawab dan kita akan lakukan, harus pindah. Apapun akan saya lakukan demi anak. Sebagai orang tua loh. Siapa yang tak sayang dengan anak? Apalagi sempat saya besarkan 20 tahun, 21 tahun. Anak kedua saya. Tetapi ketika kita mau membuat eksekusi pindah, barang-barangnya sudah diangkat. Saya suruh abang dan keponakan saya, abangnya ada keponakan saya, anak yang paling tua. Kebetulan keponakan saya tinggal dengan saya juga, perempuan. Suruh bawa peralatannya untuk ke mobil untuk pindah ke Mesina. Dari kejauhan
Dari jendela saya dengar suara azan asar dari Masjid Agung An-Nur. Saya sholat. Saya bilang sama perawat, anaknya itu sudah dikemas, untuk tinggal didorong aja lagi. Saya katakan tunggu dulu, karena ini azan, saya sholat dulu. Sholat asar saya di ruangan itu, lalu saya berdoa pada Allah. Dan itu saya zahirkan, dengar doa saya. Oleh perawat, oleh istri saya, oleh mungkin anak saya mendengar. Dalam keadaan koma. Apa yang saya katakan pada Allah? Ya Allah, saya mencintai anak saya. Tapi kalau engkau lebih mencintai, ambillah, jangan disiksa. Itu kalimat yang intinya saya ucapkan pada Allah dengan khusyuknya, karena Allah yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi? Setelah saya berdoa, perawat mengatakan, anak saya sudah dijemput oleh Allah, sudah meninggal. Nah, kalau saya secara emosi, saya dalam keadaan sayang dengan anak, saya tentu marah kepada Allah. Tapi saya tidak, saya sudah pasrah kepada Allah. Apa amanat yang saya ambil? Kalau Allah tidak sayang dengan saya, cukup satu malam saja, berarti Allah akan menyiksa saya. Kalau di Ibnu Sina, saya harus berpikir mencari uang. Bagaimana kalau 2 malam? Bagaimana kalau 3 malam? Ini bukan berarti saya tidak punya jalan gitu. Tapi saya punya jalan gitu. Tapi Allah lebih sayang, tidak menyiksa anak saya dan tidak menyiksa saya. Dan kebetulan pula ketika di dalam rahim dia sudah punya kontrak, itu hanya penyebab, Allah lah yang menentukan ajalnya. Jadi sakit itu hanya penyebab. Nah, ini satu contoh amanat yang kita hasil dari renungan. Tidak tersurat tapi tersirat, hasil dari renungan. Nah, kalau kita menghadapi puisi juga begitu. Kita lihat, kita renungkan. Nah, saudara sekalian, di samping itu kita bisa melihat pada puisi-puisi yang berpola, selalu puisi itu tertata rapi. Tertata rapi, baik lari atau barisnya maupun baitnya. Maka unsur itu dijadikan unsur intrinsik juga. Ini pada puisi yang berpola. Pada puisi yang berpola, pola suku katanya dalam satu baris itu rata-rata kecenderungannya pada 8 hingga 12. 8 hingga 12. Kalau kita konversikan pada jumlah kata, maka dia katanya antara 4 hingga 5. Ini kecenderungan ya. Kecenderungan. Lalu itu pola baris dikatakan. Nah, pola bait itu kalau dalam istilah lamanya untai. Untai. Nah, pola bait atau untai itu, maka kita akan menjumpai sebuah puisi punya bait atau untaian itu ada yang mulai dari 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan seterusnya sampai 14 baris. Jadi ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris, kemudian 14 baris. Soneta. Dan akhirnya tidak terhingga. Tidak terhingga. Kenapa 1 baris? Ya, kita bisa melihat peribahasa, pepatah. Itu 1 baris. Bahkan lebih kecil dari 1 baris yang saya katakan pada awal, yaitu 1 kata. Mulai dari 1 kata. Kemudian frasa. Seperti yang saya katakan, bulan kesiangan. Rembulan, itu 1 kata. Rembulan. Itu puitis.
Nah, saudara-saudara sekalian, itulah membedakan kalau ada hal-hal yang baru. Unsur yang terbaru dari unsur intrinsik itu yaitu tipografi. Karena puisi kontemporer mulai dibuat oleh Sutarji, ada perhitungannya menyusun bentuk. Jadi puisi itu bukan hanya unggul dalam bidang bahasa, tapi dalam bidang susunan baris, namanya tipografi. Ini unsur yang baru, sementara unsur yang irama itu seolah-olah diabaikan, seolah-olah, bukan tidak ada. Karena saya katakan begini, unsur irama itu dulu general, karena itu dikatakan unsur, bagian unsur. Kalau orang baca pantun, iramanya seperti itu. Kalau orang baca syair, irama seperti itu. Tapi sekarang iramanya lebih ke spesifik. Anda mungkin pernah melihat atau di YouTube bagaimana Sutarji membacakan sajaknya dengan irama blues, dengan harmonika. Nah, itu salah satu unsur irama. Jadi irama ini sebetulnya bagian yang bisa dikatakan dulu melekat, sekarang hanya melekat pada karya tertentu. Cara orang menghidangkan, menikmati karya sastra itu bukan hanya dengan membaca, tapi dengan memberikan irama. Dan ini memberikan ruang pada kita, ruang kreativitas, bahwa puisi itu dapat disajikan dalam bentuk irama. Nah, inilah titik tolak kita, unsur-unsur yang seperti ini yang membuat kita bisa menjudge sebuah karya itu sebagai karya puisi. Terima kasih. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.